Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah siang ini Allah masih muliakan kita. Allah masih beri kita kesehatan, kesempatan sehingga kita tinggalkan aktivitas dunia kita. Kita berharap rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat yang difardhukan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan kita semua, dan ini merupakan salah satu arkan khutbah. Apa itu? Usikum binafsi. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya takwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati sebelum benar-benar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, seluruh kita ini, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dengan membawa kalimat yang sempurna dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Imam rahimahullah, judul yang diamanahkan hari ini adalah hikmah ibadah Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Apa kata Allah? Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Tak dapatlah kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata kamu menulis nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, air laut, air sungai, air danau, kau jadikan sebagai tintanya, dan seluruh kertas-kertas, daun-daun yang ada di atas bumi ini sebagai kertasnya, dan seluruh ranting pohon dan pohonnya sebagai penanya untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kamu itu, belum semua kita tuliskan. Maka ibarat hutang, menghitung hutang itu saja kita tak bisa, apalagi untuk membayarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan untuk bayar dengan kita. Tetapi apa kata Allah? Syukuri nikmat. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi adalah bersifat am, bersifat umum. Maka di dalam kitab fikih, apakah sebenarnya hukum berkorban itu? Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cuma mengatakan inna a'taina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu itu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salatkan Tuhanmu, wanhar. Wanhar itu bermakna sembelihlah. Maka sedang Jumat rahimahullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu tak ada menyebutkan kata kurban. Yang ada wanhar, sembelihlah. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam kitab fikih, tidak ada disebutkan kata kurban, tapi udhiyah. Udhiyah itu bermakna sembelihan pada waktu Tuhan. Maka dari mana datangnya kurban itu? Maka dikatakan kurban itu asal katanya qarba yaqrubu kurban. Apa maknanya? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka salah satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyembelih. Dalam bahasa kita sebut dengan berkurban. Maka banyak cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan sholat yang kita lakukan, bisa dengan haji, bisa dengan sedekah, bisa dengan puasa, dan juga bisa dengan ibadah kurban. Maka dikatakan hukum kurban ini. Maka ulama berbeda pendapat tentang hukum ibadah kurban, hukum menyembelih kurban. Mazhab yang kita anut ataupun mazhab Syafi'i katakan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Apa makna sunnah muakkad itu? Sunnah tapi mendekati wajib. Dikatakan wajib tidak, dikatakan sunat biasa tidak, tapi posisinya antara sunat dengan wajib. Apa contoh sunnah muakkad yang lain?
Contoh sunnah muakkad yang lain adalah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ataupun sholat hari raya Idul Adha. Hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Sunnah apa itu? Sunnah muakkadah. Sunnah tapi nilainya tinggi. Maka sayang sekali kita sehat, badan sehat, tapi kita tidak melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ataupun sholat hari raya Idul Adha. Maka begitu juga, maka kurban dikatakan Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad itu sunnah bagi orang yang mampu. Lalu pertanyaan oleh kita, seberapa bataskah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i orang yang mampu itu? Maka dikatakan yang mampu di sini dikatakan Imam Syafi'i orang yang mempunyai kecukupan untuk belanja kehidupannya di sebanyak 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Ketika dia masih ada persediaan makanan, uangnya masih ada, dan masih bersisa lagi untuk berkorban, maka dia sunnah muakkadah untuk melaksanakan ibadah. Setelah dihitung-hitung untuk makan 4 hari atau 5 hari atau 1 bulan ini masih cukup. Masih bersisa uang di ATM ataupun di bank, masih bersisa 5 juta. Sementara untuk berkorban hanya 2.500.000. Maka dikatakan kondisi seperti ini, maka sunnah muakkadah untuk dia menyembelih hewan kurban. Pendapat mazhab saya. Kemudian dikatakan oleh Imam Malik ataupun Ibu Hanifah, apa katanya? Bahwa berkorban ini adalah hukumnya wajib. Bagi siapa itu? Alladzi yamliku nasab. Apa alladzi yamliku nasab? Orang yang mempunyai duit, yang mempunyai harta sampai 1 nisab. 1 nisab, maka hukumnya wajib dia berkorban. Andai kata dia tak berkorban, maka dia sudah dihukumi oleh dosa. Itu makanya ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah kurban sementara dia mampu, wala yaqrabanna musalla, maka jangan hampiri, maka jangan dekat tempat sholat kami. Uangnya ada sampai 1 nisab, tapi tak mau berkorban, maka dikatakan, maka wala yaqrabanna musalla, maka jangan hampiri tempat sholat kami. Berapa batas 1 nisab itu? Ada yang mengatakan batasan 1 nisab itu, kalau kita uangkan kurang lebih 50 atau 40 juta, maka kita wajib berkorban pada tahun. Sidang Allah, jangan sempat. Yang lain kita bisa, untuk keperluan lain kita bisa, tapi untuk berkorban kita katakan tak mampu. Untuk beli Android misalnya kita mampu seharga 10, 12 juta bahkan 20 juta, tetapi untuk berkorban kita tak mampu. Logika sederhana, contoh yang sangat sederhana, bukan bermaksud penting untuk menjadi tidak. Ada orang yang biasa merokok, kita umpamakan dia merokok itu 1 hari itu sempurna mil, kita patrol dengan harga Rp30.000 per bungkus. Andai kata dia merokok 1 hari itu 1 bungkus, berarti dia menghabiskan 1 hari itu 30.000. Kalau dia merokok itu selama 1 bulan, berarti 30.000 dikali 30 hari sama dengan 900.000 untuk rokok selama 1 bulan. Andai kata dia merokok, dikalkulasikan 12 bulan, 900.000 kali 12 bulan sama dengan 10.800.000 untuk rokok. Sementara untuk korban hanyalah 2.500.000 ataupun 2.700.000 untuk 1 keluarga. Apakah ketika kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya belum mampu berkorban, sementara untuk keperluan yang lain kita mampu? Maka kita kalkulasi, mumpung masih ada beberapa hari lagi, apakah saya ataupun kami sekeluarga termasuk orang yang mampu berkorban? Kalau termasuk orang yang belum mampu berkorban, maka daftar ke panitia kurban masjid. Silaturahmi. Lalu, kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih hewan kurban itu hewan tertentu? Kenapa tak sembarang hewan? Allah pilih badanah, onta, bakarah, sapi ataupun kerbau, kambing.
Kenapa Allah tak pilih ayam yang nilainya sama? Silaturahmi Allah. Maka mari kita lihat hewan-hewan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kerbau, sapi, kambing adalah hewan-hewan rakus, tapi dalam pemeliharaan kita. Hewan-hewan jinak, tapi dalam pemeliharaan kita. Tidakkah kita lihat dalam sehari-hari, siang makan, malam makan, bahkan sedang tidur pun makan. Apa hakikatnya? Zahirnya kita menyembelih hewan itu, kambing, kerbau, sapi. Tapi hakikatnya adalah kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita itu. Apa sifat-sifat kebinatangan itu? Di antaranya adalah rakus, congok, ingin menang sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi mengatakan, orang yang berkorban itu Allah Subhanahu wa taala telah terima, telah ampuni dosa sebelum darahnya itu menetes ke bumi. Sudah dimatuhi Allah. Hewan hidupnya untuk makan, tapi manusia makannya untuk hidup. Hadirin sedang dimatuhi Allah. Kemudian apa hikmah kurban ini? Hikmah kurban itu adalah menghidupkan siarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Berkurban sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan 1000 ekor domba, 100 ekor onta, dan 300 ekor sapi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu datang kesombongan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan hewan yang banyak ini, andai kata saya punya anak, maka anak itu akan saya korbankan. Maka diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu dengan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Sudah dimatuhi Allah. Dan tahukah kita kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan Khalilullah, sebagai kekasih Allah? Maka salah satu di antaranya kata Nabi Ibrahim, kenapa Allah menjuluki sebagai kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim SAW, ikhtartu min amrillah, saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup dan kehidupan kita ini beransur-ansur, bertahap-tahap kita mendahulukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.